Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita @jokovivo6552 yang bertanya seperti ini. Sawit yang rusak bisa nggak dijadikan bagus, Bang? Apa saja pupuknya, Pak? Mohon infonya. Labil bapak ini, habis manggil abang manggil bapak. Baiklah, akan saya coba jawab, namun seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu teman-teman. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya terapkan, yang sudah saya alami di kebun saya, pendapat pribadi saya sendiri, lalu saya ambil kesimpulan dan saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat, setidaknya sebagai bahan perbandingan dan bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Baiklah teman-teman, kita jawab saja. Sawit yang rusak bisa nggak dijadikan bagus? Nah, yang menjadi titik persoalannya itu adalah rusak oleh apa? Rusak tanaman sawit itu bisa saja terjadi oleh beberapa hal. Yang pertama tentunya akibat kerusakan oleh hama atau hewan. Yang kedua, rusak oleh alam, misalkan kebanjiran, kebakaran dan lain sebagainya, atau bahkan longsor. Kemudian juga rusak akibat perawatan yang kurang baik. Jadi akan kita jawab satu persatu. Saya sudah tanya kepada Mas Joko Vivo ini, namun sampai video ini tayang belum ada jawaban dari beliau. Rusaknya karena apa? Jadi akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ketika sawit kita itu rusak akibat gangguan hama seperti babi, gajah, sapi dan lain sebagainya, tikus, landak, tentu itu adalah sebuah yang membuat kejadian yang membuat kita itu sangat kesal sekali ketika sawit kita itu diganggu oleh hama-hama berikut. Jadi hama itu tidak hanya terhenti di usia sawit yang masih muda saja teman-teman. Ketika sawit kita sudah tua pun, ketika memang kita berada di lokasi yang memang seperti lintasan gajah dan lain sebagainya, tentu itu juga akan bisa rusak. Nah, ketika sawit ini rusak oleh hama, apakah bisa diperbaiki lagi? Tentunya sawit adalah salah satu pohon yang memiliki daya tahan tubuh yang sangat baik, atau daya tahan tumbuhnya itu akan sangat baik, dan ketika dia rusak atau dia patah, dia pun akan pulih dengan sendirinya dengan cukup baik. Jadi ketika memang sawit itu rusak dalam kondisi yang tidak terlalu parah, maka masih bisa diperbaiki. Namun ketika memang kondisinya cukup parah sampai ke umbut-umbutnya itu habis dan untuk potensi tumbuhnya itu tidak ada lagi, tentu itu tidak bisa diperbaiki. Misalnya ketika memang dimakan oleh landak atau tikus atau babi ketika memang dalam masa tumbuhan yang masih muda atau benih yang masih kecil, tentu itu tidak bisa diperbaiki lagi. Ketika memang potensi pertumbuhannya itu memang tidak bisa tumbuh lagi, itu tidak perlu diperbaiki, silahkan ganti dengan benih yang baru. Namun ketika memang masih ada kemungkinan kuncupnya itu masih bisa tumbuh lagi, tentu itu akan tumbuh normal kembali meskipun memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, itu sudah saya alami teman-teman, beberapa batang yang memang tadinya dimakan babi dan dimakan tikus serta landak yang masih tumbuh kuncupnya itu sudah saya biarkan, dan sampai sekarang ada memang yang sudah berbuah. Tentunya dengan ketelatenan dan dengan perawatan pupuk yang memang rutin, tentu itu bisa kembali normal, dan saya sudah membuktikannya sendiri di kebun saya itu teman-teman. Yang kedua, ketika memang rusak akibat bencana alam seperti kebakaran, kebanjiran ataupun longsor ataupun terkena petir. Nah, tentu kita juga bisa melihat seberapa parah sih akibat dari kejadian tersebut. Apakah memang ada potensi untuk tumbuh lagi atau tidak? Ketika memang terkena longsor, semuanya sudah terkubur, tentunya ya akan sulit untuk dikembalikan. Yang kedua, ketika terkena kebanjiran, apakah banjir itu memang hanya sekali-sekali atau memang daerahnya memang sudah tergenang air? Tentunya kita bisa memprediksi sendiri apakah daerah itu memang bisa dinormalkan kembali atau tidak. Kalau memang kebanjirannya itu
hanya sekali saja, tentunya masih bisa diperbaiki. Namun teman-teman, ya seperti yang kita bayangkan ketika sawit terkena banjir, tentu itu adalah daerah langganan banjir. Tentunya akan sulit untuk diperbaiki ketika memang usianya masih kecil. Tapi kalau usianya sudah besar, apalagi hingga bisa dikatakan dalam kondisi rusak, berarti memang kondisi keadaan tanah di sana memang potensi terkena banjir atau langganan banjir, tentu akan sulit untuk diperbaiki teman-teman. Yang ketiga, akibat dari kebakaran. Nah, kebakaran ini saya sudah melihatnya teman-teman, melihat langsung kebun tetangga saya itu terbakar habis. Kalian bisa lihat di video saya yang lama-lama, ada kebun yang memang terbakar habis, semuanya itu layu teman-teman, semuanya hangus, daunnya tidak tersisa, dan sekarang bisa tumbuh kembali normal. Memang memerlukan waktu yang cukup lama, sekitar 6 bulan baru bisa kembali normal kembali. Dan kalau akibat kebakaran ini insya Allah bisa kembali normal. Namun ada beberapa batang yang memang benar-benar mati teman-teman, mungkin akibat dari api yang memang terlalu sangat besar untuk batang itu, sehingga memang benar-benar mati dan tidak bisa tumbuh kembali. Namun sebagian besar, sekitar 99% atau 98% itu semuanya tumbuh kembali normal. Hanya ada beberapa batang yang memang tidak bisa tumbuh kembali. Tentu itu bisa dikembalikan. Nah, yang terkena petir ini biasanya sulit untuk dinormalkan kembali teman-teman, karena biasanya petir itu akan menyambar sampai ke umbi-umbinya atau sampai ke umbut-umbutnya. Biasanya tumbuhan yang sudah terkena petir itu akan rusak dan tidak bisa kembali normal kembali, baik itu tumbuhan apapun, baik sawit ataupun duren ataupun rambutan ataupun dan yang lain-lainnya. Biasanya kalau sudah terkena petir, tumbuhan itu akan mati dan tidak bisa pulih kembali normal. Dan yang ketiga, rusak akibat kesalahan perawatan atau kita membiarkannya tidak dilakukan pemupukan dalam jangka waktu yang lama. Misalkan ketika harga pupuk anjlok, kita berhenti untuk melakukan pemupukan sehingga sawit itu terbengkalai dan kita akhirnya sadar untuk mengembalikannya kembali. Atau ketika kita sudah tanam, kita keberatan untuk merawat sawit kita, atau kita terlena tidak membiarkan sawit karena terdoktrin dengan mindset bahwa sawit itu tidak dipupuk itu akan tumbuh sendiri. Dan ketika kalian sadar atau kita sadar bahwa sawit itu sudah rusak, tentu kita harus memulihkannya kembali. Apakah bisa? Tentu bisa teman-teman, namun dalam jangka waktu yang cukup lama, sangat lama sekali. Saya sudah melihat kebun yang memang sudah terbengkalai dalam beberapa tahun. Ketika ingin mengembalikannya itu akan sangat sulit. Dan kebun sebelah saya, kebun adik saya ini, ketika setelah tanam tidak lagi merawat secara rutin, bahkan hingga 4 tahun itu baru beberapa kali mupuk dan beberapa kali dibersihkan. Dan akhirnya setelah sekarang dibuka untuk mengembalikannya lagi itu sudah memerlukan hampir waktu 1 tahun, belum bisa pulih teman-teman, dan mungkin akan memerlukan 2 hingga 3 tahun baru bisa pulih seperti yang kita harapkan. Nah, untuk pupuknya, pupuk apa yang bisa membuat sawit kita itu pulih? Tentunya tidak jauh berbeda dengan pupuk-pupuk yang sering kita gunakan, karena sawit itu tidak memerlukan unsur-unsur yang lain selain dari nitrogen, kalium, fosfat, magnesium, dan boron. Nah, 5 serangkai ini teman-teman, atau panca 5 ini memang harus ada, harus terpenuhi secara konsisten, secara terus-menerus untuk pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit. Jadi 5 unsur inilah yang memang cukup membantu atau membuat sawit kita itu berkembang dengan baik. Jadi jangan hanya terfokus pada satu pupuk saja, misalkan hanya urea saja, tentu itu tidak akan mencukupi dari kebutuhan nutrisi. Jadi kalau ditanyakan, ya tentunya yang harus kita lakukan adalah melakukan pemupukan dengan rotasi 1 bulan sekali dengan dosis pupuk. Kalau memang sawitnya sudah besar, lakukanlah pupuk minimal dosis 1 kg per batang per bulan. Jadi rotasinya adalah
magnesium atau dolomit itu 1 hingga 1,5 kilogram atau hingga 2 kilogram. Kemudian TSP itu setengah hingga 1 kilogram. Kemudian urea itu 1 kilogram hingga 1,5 kilogram. Dan yang ketiga itu kalium 1 kilogram hingga 1,5 kilogram. Kemudian dilakukan rotasi kembali seperti itu, dilakukan setiap bulan. Insya Allah dalam 1 hingga 2 tahun maka sawit kita akan kembali normal. Jangan lupa lakukan pemupukan boron itu 1 tahun sekali. Mungkin itu bisa menjawab kepada Mas Joko Vivo. Untuk jawabannya semoga bisa diterima. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.